Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Adem Setia selaku guru pembimbing mata pelajaran biologi dan teman-teman yang saya cintai. Nah, di sini saya dan rekan-rekan dari kelompok 6 akan mempresentasikan uji coba virtual lab dan presentasi hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muti Istiqomah, nomor absen 24 sebagai moderator. Nama saya Arini Safia Putri, nomor absen 6 sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Lili Mufiro, nomor absen 18 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Selvia Oktaviani, nomor absen 33 sebagai presentator. Nah, yang pertama yaitu demonstrasi uji coba virtual lab yang akan dijelaskan oleh rekan kami bernama Selvia Oktaviani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi virtual lab uji albumin pada urin dengan menggunakan uji Heller dan uji asam sulfosalisilat. Yang pertama kita akan mendemonstrasikan uji Heller, yaitu dengan cara menarik pipet yang berisi urin, kemudian kita teteskan ke dalam larutan asam nitrat pekat. Maka akan terbentuk reaksi, yaitu terbentuknya endapan yang membentuk cincin putih. Dan endapan tersebut merupakan indikator adanya albumin pada urin, sehingga dapat disimpulkan uji Heller kali ini terbukti terdapat albumin pada urin. Selanjutnya adalah uji asam sulfosalisilat. Caranya yaitu dengan menarik pipet yang berisi asam sulfosalisilat, kemudian kita teteskan pada larutan urin yang ada di dalam tabung reaksi, kemudian nyalakan api bunsen dan letakkan tabung reaksi di atas api tersebut. Diamkan beberapa saat. Maka akan terbentuk hasil reaksi, yaitu perubahan warna campuran larutan menjadi putih kekeruhan, yang mana merupakan indikator adanya albumin pada urin, sehingga dapat disimpulkan bahwa urin tersebut yang kita uji mengandung albumin. Demikian penjelasan demonstrasi uji coba virtual lab yang telah dijelaskan oleh Selvia Oktaviani. Selanjutnya yaitu presentasi hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Halili Makfiro dan Muti Istiqomah. Hasil praktikum yang pertama uji Heller. Percobaan pertama, hasil reaksi pada percobaan pertama uji Heller, larutan urin yang diteteskan atau direaksikan larutan asam nitrat pekat membentuk endapan yang berbentuk cincin putih. Keterangan atau artinya dalam urin tersebut terdapat albumin. Percobaan kedua, pada percobaan kedua menunjukkan hasil yang sama. Keterangan pada percobaan kedua menunjukkan hasil yang sama. Uji asam sulfosalisilat. Percobaan pertama hasil reaksi. Pada percobaan pertama hasil reaksi dari uji asam sulfosalisilat, larutan urin yang direaksikan dengan larutan asam sulfosalisilat menimbulkan perubahan warna. Pada campuran reaksi tersebut menjadi warna putih awan. Keterangan hal tersebut menunjukkan jika dalam urin tersebut terdapat albumin. Percobaan yang kedua menunjukkan hasil yang sama. Keterangan pada percobaan kedua menunjukkan hasil yang sama.
Pertanyaan pembahasan. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompok masing-masing. Setiap anggota kelompok wajib memberikan argumentasi terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Dari semua argumentasi kemudian dibuat kesimpulan sehingga membentuk jawaban utuh. Berdasarkan data hasil uji Heller dan asam sulfosalisilat yang disimulasikan, adakah sampel urin yang mengandung protein? Jika ada, bagaimana kalian tahu bahwa di dalam sampel tersebut terdapat protein? Jelaskan. Hasil dari praktikum kami menunjukkan ada, karena uji tersebut digunakan untuk menguji albumin pada urin. Sedangkan albumin merupakan protein yang seharusnya ada pada darah. Untuk mengetahui ada tidaknya protein pada urin dengan melihat hasil reaksi uji coba tersebut. Setiap percobaan memiliki indikator tersendiri untuk mengetahui apakah urin tersebut mengandung protein atau tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah adanya protein yang ditemukan pada urin merupakan indikasi adanya kelainan albuminuria? Bagaimana albuminuria dapat terjadi? Jelaskan. Hasil praktikum kami menunjukkan hasilnya ya. Adanya protein yang ditemukan pada urin merupakan indikasi adanya kelainan albuminuria. Albumin merupakan salah satu jenis protein dalam darah. Kondisi ini bukanlah penyakit, tetapi merupakan gejala yang bisa menandakan penyakit tertentu. Organ ginjal yang sehat tidak membiarkan jumlah protein keluar terlalu banyak melalui filter ginjal. Namun, filter yang rusak akibat penyakit ginjal dapat membuat protein seperti albumin bocor dari darah ke dalam urin. Pertanyaan nomor 3. Pada orang yang mengalami kelainan albuminuria, bagian ginjal manakah yang mengalami kerusakan? Jelaskan. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu bagian ginjal yang mengalami kerusakan adalah bagian glomerulus dan bagian tubulus ginjal. Protein biasa masuk ke dalam urin bila ginjal tidak bekerja dengan baik. Pembuluh darah dalam ginjal yang bernama glomerulus bekerja dengan menyaring produk sisa dari darah dan menjaga komponen tubuh, termasuk protein. Glomerulus akan memastikan protein dan sel darah yang lebih besar tidak masuk ke dalam urin. Jika ada yang masuk bagian tubulus ginjal, akan menangkap kembali protein tersebut dan menyaringnya di dalam tubuh. Namun, ketika keduanya mengalami gangguan atau jika ada beban protein berlebihan, maka protein ini akan ikut mengalir dalam urin sehingga timbul kondisi albuminuria. Pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal secara umum, khususnya untuk mencegah terjadinya kelainan albuminuria, dan apa saja yang bisa dilakukan dalam pengobatan penderitaan albuminuria? Jelaskan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pencegahannya yaitu menurunnya berat badan jika kelebihan berat badan, hindari makanan tinggi natrium atau garam, olahraga rutin, dan berhenti merokok. Pengobatan yaitu dengan obat tekanan darah yang mencakup golongan ACI, inhibitor, dan ARB untuk mengontrol tekanan darah di glomerulus dan untuk menurunkan kadar protein pada urin. Obat diuretik antara lainnya yaitu furosemide, spironolakton, dan tiazid untuk mengurangi pembekakan akibat ginjal bocor, obat penekan sistem kekebalan tubuh, serta diet khusus. Nah, tadi presentasi hasil diskusi yang telah dijelaskan oleh Halili Makfiroh dan Muti Istiqomah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Jika ada pertanyaan atau kesalahan presentasi dari kelompok kami, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.